You know you love me, I know you care. Shout whenever, and I'll be there. Hello guys, welcome to my videos, and today I will going to do some practice with Pro Model, and let's start. Hit the Pro Model and we will gonna start. Oke, ini kita klik di file, terus ada new, kita kasih nama karena ini juga termasuk bagian dari tugas, maka kita lakukan penamaan sesuai dengan tugas yang akan kita kerjakan. Kemudian jangan lupa untuk klik browse untuk mencari samples yang student, karena kita yang student version seperti itu. Oke, seperti itu. Dan kita open, kita klik OK. Setelah itu kemudian kita klik di build, di location untuk mencari icon-icon yang kita butuhkan. Nah, kebetulan yang saya ambil adalah pengalengan ikan, tentang pengalengan ikan. Jadi yang awal kan saya buat untuk gudang penyimpanan dan pembekuan ikan. Jadi kita kasih nama seperti yang kita inginkan. Seperti itu. Gudang ikan beku. Oke, dan kita pilih lagi icon-icon di sini. Memang kebanyakan seperti pemrosesan kayu atau mebel, jadi kita gunakan sesuai dengan yang merepresentasikan tentang apa yang ingin kita simulasikan, seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan 6 step. Nah, untuk yang pertama kita hilangkan centang pada new untuk menambahkan entitas atau menambahkan beberapa item di location kita. Nah, di sini saya tambahkan orang karena berfokus pada manpower juga. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita adjust atau kita lakukan, kita besarkan atau kita kecilkan untuk ukuran operatornya. Seperti itu. Bisa juga kita rubah-rubah untuk warnanya. Kita tinggal klik OK. Untuk step ini kita ulangi sampai yang terakhir. Nah, ini saya percepat untuk videonya. Kita ulangi seperti step-step yang awal. Seperti itu. Setelah itu kita rename. Untuk proses-prosesnya, pertama ada pasti setelah dibekukan ada proses pemotongan atau scaling, kemudian ada proses pemasakan dan pemberian ingredients, dan ada pengalengan, pelabelan, dan mobil distribusi, seperti itu. Nah, kemudian kita klik di counter, kita klik pada item yang kita inginkan atau location yang kita inginkan, baru kita klik angka 00 pada pojok sebelah kiri di bawah kotak atau box new. Nah, ini juga bisa kita ubah untuk warnanya, disesuaikan senyaman mungkin. Yang jelas untuk mempermudah kita memahami warnanya dan pembacaannya. Seperti itu. Kemudian kita kasih label nama juga dengan cara mengklik location yang kita
kasih nama. Nah, untuk penamaannya atau labeling ini sudah otomatis sesuai dengan penamaan pertama yang ada di name, yang di location itu sesuai dengan ikonnya. Kita percepat untuk prosesnya. Oke, sudah. Nah, jangan lupa untuk mencentang box new atau kotak new untuk menambahkan conveyor. Conveyor ini berfungsi sebagai perantara proses dari location pertama ke location yang kedua. Nah, kita tinggal tarik garis saja. Untuk menyelesaikannya bisa kita double klik seperti ini, kemudian kita klik lagi, kita tambahkan lagi di location selanjutnya. Nah, kita percepat untuk videonya, dilakukan secara berulang seperti itu. Jangan lupa untuk mengganti capacity atau kapasitas. Nah, kapasitas ini bergantung dengan data-data dari teman-teman sekalian. Untuk capacity yang saya gunakan ini random, hanya menggunakan opini saja, jadi mengira-ngira saja. Ada yang 1000, ada yang 500, ada yang 500 juga. Kemudian untuk conveyornya kita gunakan satu persatu agar kita mendapatkan detail ketika simulasi di start. Oke, selanjutnya kita klik di build, kemudian kita lihat di entities untuk menambahkan entitas. Nah, entitas ini bergantung pada raw material yang akan kita gunakan. Di sini karena ada 6 step atau location, maka ada 5 material atau entitas yang saya tambahkan. Ya, yang pertama itu adalah ikan beku, tentu saja dari gudang penyimpanan ikan beku. Kemudian kita ganti juga yang kedua, untuk ikonnya kita juga sesuaikan untuk merepresentasikan. Kedua adalah potongan ikan, tentu saja. Kemudian bisa kita ganti warna juga, menyesuaikan dengan yang kita inginkan. Jadi untuk agar lebih mudah dipahami saja, seperti itu. Dan kita percepat untuk beri nama. Ada ikan masak ketika dia masuk ke mesin pemasak. Nah, kemudian ada ikan kaleng ketika sudah masuk ke mesin pengalengan. Tentu saja ada ikan kaleng yang sudah berlabel atau yang sudah jadi. Sesuaikan untuk masuk ke mobil distribusi. Setelah itu step selanjutnya adalah kita klik build dan arrival atau kedatangan. Nah, kedatangan ini adalah raw material atau bahan baku yang akan kita gunakan. Di sini bahan bakunya adalah ikan beku, karena kita mengambil dari gudang ikan beku. Dan kita klik build processing. Ini langkah yang cukup signifikan karena harus memberikan detail satu persatu. Nah, kita klik di location, kemudian kita klik untuk raw materialnya ikan beku, kemudian kita klik ke conveyor seperti di video seperti ini, kemudian kita klik lagi pada ikan beku, dari conveyor menuju ke mesin pemotongan. Di sini step yang perlu diperhatikan adalah mengganti output dengan menjadi potongan ikan. Nah, kenapa potongan ikan? Karena dari ikan beku diproses menjadi potongan ikan memerlukan mesin pemotongan. Kita ulangi lagi untuk step selanjutnya. Yang perlu diperhatikan adalah conveyor menuju ke mesin atau ke location selanjutnya. Nah, ini saya melakukan kesalahan. Kita bisa delete untuk recordnya, diklik pada entity, kemudian edit, kemudian delete. Kita ulangi untuk proses yang awal dengan mengklik
di entity selanjutnya. Ini potongan ikan masuk ke conveyor masuk ke mesin pemasak. Nah, kita perhatikan lagi outputnya jadi menjadi ikan masak. Kita lakukan perlahan-lahan. Nah, bisa diperhatikan ini untuk processing bisa menyesuaikan dengan berapa proses yang teman-teman sesuaikan dengan datanya. Nah, karena ini praktis, jadi saya buat random dan menyesuaikan sesuai dengan proses pengalengan ikan. Ulangi lagi, di sebelah kiri location itu ada log LOC 1, LOC 2 dan seterusnya. Nah, LOC itu merupakan nama dari conveyornya, itu bisa juga di rename gitu, tapi karena conveyor itu sudah termasuk default jadi saya biarkan seperti itu. Dan kita next lagi ke mesin pelabelan. Jadi perhatikan akan menuju ke conveyor yang ke arah mobil distribusi. Nah, dari mobil ini kita klik langsung ke route to exit. Nah, ini untuk mengakhiri proses. Nah, kita perhatikan lagi ke atas, kita klik ke arrow atau anak panah yang ada di awal. Nah, kita beri operation ini adalah pemberian waktu atau durasi. Nah, wait E dalam kurung 2 min. 2 min adalah 2 menit. Nah, wait E ini kemungkinan adalah entry atau material yang masuk atau entitas yang masuk, entity. Nah, kita loncati satu persatu. Yang kita gunakan hanyalah lokasi atau permesinan saja, seperti gudang, mesin pemotongan, mesin pemasak dan seterusnya. Jadi kita lewati satu persatu karena nanti untuk LOC 1, 2 dan seterusnya itu ada di part yang move logic. Itu yang ada di sebelah kanan, routing for bla 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 itu. Nah, ini untuk waktu menyesuaikan juga dengan data yang teman-teman miliki. Ini saya karena praktis jadi saya ambil seperti ini tuh. Dan kita akan mengisi di LOC atau log 1. Nah, kita move logic seperti ini. Nah, move logic bisa kita entry dengan code move for 3 minute seperti itu. Kita copy paste saja biar lebih cepat untuk prosesnya, jadi agar bisa memangkas waktu. Seperti ini, kita blok dulu, kita copy, kemudian kita paste. Next step, paste seperti itu. Dan jangan lupa jika ada kesalahan bisa kita blok untuk proses yang salah. Jadi kita edit, kemudian kita klik delete, itu akan otomatis menghapus record seperti itu. Kita lihat, kemudian kita klik pada simulation, klik option, kita klik untuk waktu beroperasinya. Nah, ini saya menggunakan 12 jam. 12 ini sudah mewakili hours atau jam. Dan kita oke. Dan jangan lupa untuk di save dengan nama yang menyesuaikan seperti itu. Dan kita play atau kita start simulasinya. Nah, untuk simulasi penampakannya seperti ini, jadi bisa kita percepat atau kita perlambat. Nah, untuk mempercepat prosesnya kita geser ke sebelah kanan untuk barnya. Nah, pada counter ada angka-angka yang berubah-ubah, itu menyesuaikan dengan capacity atau juga dapat menyesuaikan dengan time. Nah, kemudian kita bisa proses untuk reportnya, untuk laporannya. Kita bisa lihat di average time in operation, average time in system, total exit. Nah, ini ada 568. Kita lihat entity state, baseline.
berdasarkan base. Yang biru muda mewakili move logic. Dan kita lihat single capacity location state. Single capacity ini merupakan kapasitas satuan seperti yang ada di awal tadi, yaitu conveyor. Nah, bisa kita lihat di log 1, log 2 itu merupakan lokasi 1, lokasi 2, atau conveyor 1, conveyor 2, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat idle itu berarti menganggur. Nah, in operationnya yang hijau. Kemudian kita lihat di multiple capacity location states. Nah, untuk yang multiple ini merupakan untuk penyimpanan kapasitas besar atau multiply. Nah, bisa kita lihat empty-nya, kekosongannya berapa persen dalam persentase. Nah, yang biru muda itu merupakan part occupied atau bagian yang terisi. Terisi 96%, 81,9%, dan sebagainya. Data ini bisa kita sajikan atau kita bacakan ketika akan mempresentasikan per model yang sudah sesuai dengan data kita, seperti itu. Dan kita bisa lihat di histogram. Histogram ini menunjukkan tentang baseline atau range 1,68 yang paling tertinggi ada di gudang ikan beku. Kemudian ada mesin pemotongan warna hijau, dan di mobil distribusi semakin meningkat karena di part distribusi adalah part yang terakhir atau finishing untuk mendistribusikan barang jadi, seperti itu. Bisa kita taruh saja kursornya untuk melihat satu persatu bar atau baseline yang kita inginkan, seperti itu. Kita lihat, dan di sini ada juga untuk time plot ini merupakan seperti timeline. Nah, jadi ada hours berbanding dengan value. Hours itu jam, berapa jam yang dibutuhkan untuk mendapatkan value, mendapatkan hasil. Nah, bisa kita lihat. Yang di sebelah kiri bisa kita centang untuk memperhatikan peningkatan atau penurunannya. Semakin menambah jam berarti semakin memberikan value yang tinggi. Nah, sekian dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Selamat belajar dan sampai jumpa kembali. Terima kasih.